Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du fa ya ibadallahi taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah pemirsa sekalian, pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Akan tetapi Allah masih menggerakkan hati kita untuk menjalankan berbagai amal soleh. Salah satunya adalah yang kita lakukan pada siang hari ini. Kita saling belajar dan saling mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, marilah yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, entah itu nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, nikmat yang tampak ataupun tidak tampak. Nikmat yang tampak seperti nikmat kita bernafas, kita bisa makan, kita bisa sholat dan sebagainya, ataupun yang zahir, yang batin, yaitu nikmat iman, Islam, nikmat juga ketenangan dalam hati kita. Dan juga nikmat-nikmat yang kita sadari ataupun kita tidak sadari. Maka marilah kita memaksimalkan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah yang ditentukan, akan tetapi segala sesuatu yang membuat Allah ridha itu adalah ibadah. Kata ulama, kullu ma yardhahullahu fahuwal ibadah. Segala sesuatu yang membuat Allah ridha itu adalah ibadah. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tua itu ibadah. Seorang suami mencari nafkah Allah ridha itu juga termasuk ibadah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tema tentang akhlak seorang murid terhadap guru atau terhadap mu'alim. Kalau dalam bahasa Arab disebut seorang murid itu biasa disebut muta'alim, orang yang mencari ilmu. Kalau pengajar atau guru itu biasa disebut mu'alim, yang mengajarkan ilmu. Perlu kita ketahui dulu definisi istilah sesuai usul, apa definisi ilmu tersebut. Apakah ilmu itu harus ilmu yang diajarkan seperti di kelas, seperti ilmu matematika, bahasa Indonesia, ataupun Al-Quran, hadis. Apakah ilmu itu hanya hal-hal tersebut? Ulama menyebutkan di dalam kitab usul fikih, definisi ilmu adalah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaihi. Pengetahuan terhadap sesuatu yang harus diketahui yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi ilmu adalah seseorang tahu tentang sesuatu dan dia betul-betul tahu dan pengetahuannya itu betul, itu termasuk ilmu dan dia bisa mengajarkan hal tersebut. Jadi kita kalau bisa mengetahui sesuatu itu kita sudah punya ilmu. Jadi ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaihi. Pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Jadi tidak harus orang yang sudah mengajar di kelas itu yang dianggap orang yang berilmu. Bahkan anak kecil pun ketika dia tahu sesuatu, dia juga dianggap berilmu. Misal kita datang ke satu tempat, kita akan mendatangi salah satu alamat seseorang. Kita tidak tahu, ada anak kecil tahu alamat tersebut. Ya, kita tidak tahu sama sekali gang berapa, rumahnya warnanya apa, nomor berapa, kita tidak tahu. Anak tersebut tahu. Nah, kita diberitahu, kita tidak bingung, kita tahu, maka anak tersebut juga berilmu. Ilmu tentang alamat orang yang kita cari. Maka di dalam mahfudhot para ulama disebutkan, bukan hadis ya, ada beberapa orang yang salah mengartikan ini termasuk hadis. Akan tapi ini bukan hadis, ini adalah mahfudhot, yaitu kata-kata
mutiara. Apa kata ulama? Ungdzur maqala wala tangdzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan engkau lihat siapa yang mengatakan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah semua orang itu bisa menjadi orang yang berilmu tergantung dengan keilmuannya masing-masing. Kita tidak boleh meremehkan orang hanya karena di satu sisi ilmu kita lebih banyak. Jadi kadangkala ada orang lain yang lebih berilmu dari kita, akan tapi tergantung dengan keahliannya. Tukang kayu lebih berilmu tentang ilmu kayu dan yang selanjutnya Akan tapi yang saya akan bahas di sini itu adalah bagaimana ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita menjadi muta'alim, orang yang mencari ilmu, kita bagaimana adab kita terhadap orang lain yang kita cari ilmunya. Banyak sekali kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para sahabat, bagaimana sungguh-sungguhnya mereka mencari ilmu. Karena bagi mereka ilmu itu adalah segalanya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus belajar, harus tahu ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat juga harus tahu ilmunya. Barang siapa yang menginginkan keduanya juga harus bil ilmu. Ya, mencari dunia juga harus ada ilmunya. Selain kita harus kerja keras, kan kita juga harus kerja cerdas. Lah, para ulama, para sahabat itu sangat sungguh-sungguh ya mencari ilmu. Bagaimana ada seorang ulama yang disebutkan, beliau bernama Al-Hasan ya. Al-Hasan ya. Hasan Al-Basri ya biasa disebut. Beliau 40 tahun ya tidak pernah tertidur tanpa di sampingnya itu ada kitab. Ya, dia selalu membaca kitab, bukan kok tidur terus bantalnya kitab, bukan. Akan tapi dia tidur, sebelum tidur dia pasti membaca kitab. Bagaimana kesungguhannya Imam Syafi'i? Beliau meninggalkan kotanya Mekah ya bertahun-tahun sampai dia tidak diketahui nasibnya oleh ibunya. Jadi Imam Syafi'i ketika berangkat dikatakan oleh ibunya kepada Imam Syafi'i, "Nak, engkau berangkat belajar, walaupun kita nanti di dunia tidak bertemu, kita akan bertemu di jannah." Lah pada suatu hari ada pengajian besar di kota Mekah, di Masjidil Haram. Ya, ada seorang ulama besar mengisi. Lah ketika itu ibunya Imam Syafi'i mendengarkan kajian tersebut. Maka ketika mendengar, di sela-sela kajiannya itu ulama tersebut mengatakan, qala syaihi, berkata guruku yang bernama Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya lalu berpikir, ya, suami saya namanya Idris, anak saya namanya Muhammad ya. Lalu setelah selesai dari kajian tersebut, ibunya mendatangi ulamanya bertanya, ya, siapa ulama Muhammad bin Idris ini? Ini adalah ulama yang beliau temui di Irak sana, dan beliau mengajarkan banyak pembahasan-pembahasan ilmu dari usul fikih, hadis dan sebagainya, dan beliau sangat dihormati dan dikagumi banyak orang. Akhirnya bertanya, akhirnya tahulah bahwasanya Muhammad bin Idris yang disebutkan ulama tadi adalah anaknya. Lalu ibunya berpesan kepada anaknya bahwasanya Imam Syafi'i sudah diperbolehkan pulang bertemu ibunya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cerita-cerita kesungguhan para ulama mencari ilmu, akan tetapi juga banyak sekali kisah-kisah bagaimana adab-adab mereka mencari ilmu. Karena adab seseorang itu adalah menentukan
hasil apa yang dia dapatkan ya. Jadi kalau seseorang itu beradab dengan baik, maka insya Allah yang dia dapatkan juga dengan kebaikan. Ya, ada orang sangat pintar memahami sesuatu, akan tapi dia mencarinya dengan tidak baik, ya Allah akan memberinya dengan sesuatu yang tidak baik. Pada siang hari ini saya akan menyebutkan beberapa adab seorang murid kepada guru yang sudah disebutkan dalam kitab ulama, yaitu dalam kitab Imam Al-Ghazali, dalam kitab beliau Nasaihul Ibad. Beliau menyebutkan ada 10, tapi saya coba menyampaikan ada 7 adab seorang murid kepada guru. Yang pertama adalah, kata beliau Imam Al-Ghazali, hendaknya seorang murid itu memberi salam terlebih dahulu kepada gurunya. Jadi sepantasnya seorang murid itu yang menyalami gurunya, memberi penghormatan kepada gurunya. Ya, akan tapi kalau gurunya sudah memulai terlebih dahulu, tidak mengapa. Di sini diambil kesimpulan bahwasanya seorang murid itu tidak boleh mengabaikan gurunya, tidak boleh gurunya lewat terus diem saja. Ya, atau karena mungkin pelajarannya terlalu sulit terus gondok tidak mau menyalami gurunya atau yang lain. Jadi sepantasnya seorang murid itu memberi salam terhadap gurunya. Yang kedua, adab yang kedua adalah seorang murid hendaknya tidak berbicara ketika gurunya menerangkan sesuatu. Jadi seorang murid itu adabnya adalah tidak menyela pembicaraan atau berbicara sendiri ketika gurunya menerangkan. Ketika gurunya menerangkan, ya di belakang malah cerita sendiri. Ada kisah menarik dari beberapa sahabat, dari seorang sahabat, bahwasanya beliau saking sungguh-sungguhnya menerangkan, mendengarkan apa yang diterangkan gurunya, ya, apa yang disampaikan gurunya dan takut mengganggu gurunya, ya, dia sampai digigit kalajengking, ya. Akhirnya dia kesakitan, akan tetapi dia tidak mau mengganggu apa yang sedang disampaikan gurunya. Akhirnya ketika pengajiannya, ketika majelisnya sudah selesai, dia pingsan. Adab yang ketiga adalah cepat memberi bantuan ketika gurunya membutuhkan bantuan. Jadi seorang murid itu hendaknya segera memberi bantuan kepada gurunya yang membutuhkan, ya. Gurunya berjalan kesulitan membawa barang, ya dia membantu, ya, membantu membawakan barangnya. Wujud dari penghormatan seorang murid kepada guru karena telah memberi ilmu, kepada dia. Yang keempat adalah menghargai pendapat guru. Jadi seorang murid hendaknya menghargai apa yang disampaikan gurunya. Walaupun apa yang disampaikan gurunya itu kadang berbeda dengan apa yang dia pahami, dia pelajari, hendaknya dia menghargai pendapat. Tidak boleh mendebat gurunya di depan umum kecuali kalau diizinkan. Selanjutnya nomor 5, tidak bertanya kepada teman ketika gurunya sedang menerangkan. Jadi adab yang baik seorang murid adalah tidak bertanya kepada temannya. Ya, ketika gurunya menerangkan, tidak bertanya kepada temannya, akan mengganggu konsentrasi gurunya yang menerangkan. Selanjutnya, yang keenam, seorang murid hendaknya tidak banyak bergurau. Ya, ketika gurunya menerangkan, seorang murid tidak banyak bergurau, cengengesan, mainan sendiri dan sebagainya, karena nanti ilmunya tidak akan masuk kepada murid tersebut. Selanjutnya yang nomor 7, tidak mencari-cari kesalahan guru. Jadi seorang murid tidak boleh ketika gurunya menerangkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, dia hanya ingin mendebat gurunya, mencari-cari kesalahan apa yang dilakukan gurunya. Anak-anak sekalian, itulah 7 adab seorang murid kepada guru, ya, yang harus kita perhatikan, yang harus kita juga praktekkan
Karena adab itu adalah menentukan hasil kita tidak hanya di dunia, akan tapi juga di akhirat. Bahkan banyak ya menyebutkan para ulama ya, orang yang tidak terlalu pintar akan tetapi dia sungguh-sungguh, dia menghormati gurunya, kesuksesannya lebih besar daripada yang ya walaupun dia pintar akan tapi meremehkan dan tidak beradab kepada gurunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adunu kifayah adunu ilahuna awalan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.